ini sangat dibutuhkan tanaman yang namanya kelapa sawit. Nah, jadi kapan dimulai penebalan boratnya? Selamat sore semuanya, sahabat tani kelapa sawit. Di video ini saya membahas tentang penggunaan borat. Nah, jadi kapan borat itu mulai diterapkan? Ya karena yang namanya borat itu sering menjadi pro dan kontra. Karena katanya ada yang bilang borat itu fungsinya hanya untuk perangsang buah. Dan juga fungsinya hanya untuk bikin pelepah tanam kelapa sawit jadi lembut, jadi bisa membuka. Nah, jadi kelebihan borat itu banyak sekali ya fungsinya untuk tanaman yang namanya kelapa sawit. Nah, kalau saya, ini kan kebetulan hari ini kita menerapkan borat pada tanaman yang ada di belakang kita itu ya. Nah, jadi kalau saya menerapkannya dimulai dari usia 1 tahun. Ya karena di sini ada contoh. Dulunya yang ini saya terapkan dimulai dari usia 1 tahun. Jadi ketika usia 2 tahun pada hari ini, nah jadi nanti teman-teman lihat seperti apa contohnya ya, reaksi borat yang sudah kita terapkan pada tanaman ini. Nah, nanti lengkap saya tunjukin kepada kawan-kawan sekaligus tutorial cara kita menerapkannya juga ada tuh di akhir video ini nanti. Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Nah, berikut itu contoh tanamannya yang akan kita terapkan borat pada hari ini. Ini usianya pas 1 tahun pada hari ini. Nah, sedangkan pupuk yang kita gunakan selama ini, kita selalu menggunakan pupuk majemuk NPK. Yang terakhir ini kemarin kita menggunakan MPK 12-17. Nah, memang di situ udah ada plus B-nya itu ada ya. Di situ ada borat. Cuma menurutku itu kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan unsur hara pada tanaman ini. Nah, ini 1 tahun ya seperti ini ya. Nah, karena udah ada contoh. Dulu, yang sebelah sini. Dulu yang ini pun kita terapkan dimulai dari usia 1 tahun. Nah, sekarang kini udah berusia pas 2 tahun. Jadi seperti ini penampakannya ya, yang sudah diserap oleh pupuk borat. Nah, jadi seberapa pentingnya pupuk borat itu? Nah, tentu ada tujuan tertentunya. Maka saya memulai dari usia 1 tahun. Apa saja tujuan tertentunya? Nah, jadi tuh kawan-kawan, simak terus video ini. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi supaya teman-teman bisa lebih paham tentang borak. Nah, karena borak itu kan sering menjadi pro dan kontra. Nah, ini 1 tahun ya. Ini contoh. Nah, sebagai contoh yang ini ya kawan-kawan. Ini dulu kita mulai 1 tahun yang lalu ya, kita terapkan borak. Nah, menurutku kalau tidak diterapkan borak, tanaman ini tidak mampu membuat daun tanaman ini, maksudnya itu seseragam ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat daripada daunnya. Inilah fungsinya borak itu ya. Nah, ini untuk kita memperbaiki ini perkembangan pada daunnya. Nah, apalagi ketika sudah 2 tahun seperti ini ya. Peran pentingnya dia tuh untuk itu pembentukan buah juga. Nah, itu artinya tuh borak itu cara kerja itu untuk menyempurnakan ya, untuk menyempurnakan daun tanaman ini ya. Ini pentingnya borat ya. Ini rumpukan ubi ya. Nah, ini jalurnya tuh teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Ini seragam. Kenapa seragam? Itu tadi ya karena kita itu fokus ke pemeliharaan batang dan daunnya. Nah, itu pentingnya diterapkan yang namanya borak tadi. Nah, yang sebelah juga sama tuh.
tidak ada yang rusak daunnya. Nah ini, nah kalau untuk dosis, kalau usia 1 tahun, nah yuk sekarang kita akan peragakan bagaimana cara kita menerapnya. Nah, teman-teman bisa lihat di akhir video ini ya, ada tutorial cara menerapkan borak dari usia 1 tahun. Nah ini borat ya kawan-kawan, borat. Kalau untuk merek itu terserah teman-teman, mau merek mahkota, mau merek apapun. Ada juga tuh yang jenis kiloan. Cuma ini kan kita butuhnya banyak, maka kita beli yang karungan. Nah kalau seperti ini cuma 25 kilo ya satu karung ini. Nah, ini kecil. Nah bahannya seperti ini. Bahannya ya nanti saya kasih lihat kepada kawan-kawan. Nah, ini halus seperti garam ya. Nah, ini borat ya, borat. Nah jadi ini yang sering menjadi pro dan kontra cara menerapkan pupuk ini. Ini sangat dibutuhkan tanaman yang namanya kelapa sawit. Nah jadi kapan dimulai penebalan boratnya? Nah, nanti akan saya jelaskan selengkapnya kepada kawan-kawan. Terutama kita akan nunjukin tentang kandungan unsur haranya dulu. Nah di sini kan ada 46%, B2O3. Nah ini unsur haranya. Nah di sini ada apa tuh? Masa edar. Ini hati-hati juga. Ini perlu dilihat supaya teman-teman tidak membeli barang kadar luasa. Nah jadi kalau untuk dosis itu tergantung usia tanaman teman-teman. Nah kapan dimulainya? Ya kalau kita yang umum kita lakukan, kalau kita menggunakan pupuk menjemuk jenis NPK, kalau kita pas usianya ketika 1 tahun. Nah, memang di situ di NPK itu udah ada kandungan unsur haranya yang ada tulis B-nya itu ya. Nah, itu ada boronnya di situ. Memang sudah ada, cuma itu perlu kita tambah lagi ya karena itu sangat kecil ya di situ diterapkan mereka, maka kita perlu tambahan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pupuk tunggal, nah itu ketika usia 6 bulan itu udah wajib diterapkan. Walaupun tidak banyak, setidaknya itu ada. Nah sedangkan yang di usia 1 tahun tadi kita sudah menggunakan dosis 25 gram untuk pertanamannya. Itu yang biasa kita lakukan ya. Seberapa banyak? Nah ini kan udah kita takar nih. Ini 25 gram. Nah, jadi 1 sedokan ini untuk 1 pohon ya, untuk pertanaman. Nah jadi intinya tuh 25 gram per tanaman. Nah jadi seperti apa dan bagaimana cara kita menerapkan pupuk ini? Ayo ikutin terus video ini selengkapnya, biar nanti akan saya tunjukin kepada kawan-kawan supaya lebih jelas. Oke, lanjut. Nah berikut bagaimana cara kita menerapkannya. Nah kebetulan ini kan kita sedang menerapkan pupuk borak pada tanaman ini. Nah karena ini banyak cara ya, mungkin tergantung acara teman-teman masing-masing ya. Karena ada juga yang dulunya, tapi itu dulunya ya ditabur di bagian tajuk tanaman ini. Nah cuma kalau menurut kita, kalau ditabur di tajuk tanaman itu kemungkinan nanti ada efeknya. Cuma ya sampai hari ini sih saya belum ada melihat seberapa buruknya efeknya jika tajuk tanaman ini terkena borak. Ya tapi menurut kita ya, kita secara logika ya, karena nama tanaman ini yang menyerap pupuk ini kan, maksudnya ya akarnya. Jadi tentu kita menerapkannya di bagian akarnya ya, di bagian yang mudah diserap oleh akarnya maksudnya. Nah, tapi kita perhatikan juga, sedangkan lahan itu kan ada yang mineral, ada yang gambut. Kita perhatikan juga apakah pangkal tanaman ini tergenang. Ya kalau pangkal tanaman tergenang otomatis kan tidak bisa ini kita terapkan atau kita tebar langsung ke tanah. Karena kita tebar langsung ke tanah, kena kebutuhan sedikit, begitu ada hujan lalu akan lebih mudah hanyut dan lunsur. Nah itu yang perlu hati-hati. Nah ada juga yang diterapkan di pelepah biasanya itu. Nah itu kalau diterapkan di pelepah ya, di pangkal pelepah itu biasanya itu di tanaman yang suka tergenang. Nah maka mereka terapkan di ketiak pelepah. Supaya apa? Supaya borat ini tidak mudah tercuci oleh air. Nah jadi tergantung ya, tergantung bagaimana kondisi tanaman kita. Nah itu yang penting kita pahami. Nah juga kayak seperti ini ya, nah, seperti ini. Nah ini kan
kering, ya kering. Kalau kering seperti ini, nah ada baiknya tuh kita tebar langsung ke tanah. Nah lalu bagaimana kalau di pocket bang? Di pocket akan lebih baik. Cuma itu kan menurut kita itu rumit, apalagi jumlah tanamannya banyak. Yang pasti lambat cara kerjanya. Nah jadi seperti apa? Nah yuk lihat. Nah ini, kalau pakai ini ya, ini kan 25 gram per tanaman. Nah lalu kita tebal ya kira-kira kurang lebih 1 jengkal dari pangkal tanaman ini. Nah seperti apa 1 jengkal? Nah seperti ini ya. Nah gini, ya terserah mau ditabur keliling atau ditabur 3 sisi tidak masalah ya. Nah, cuma jangan juga diterapkan di ada yang memiliki sampah. Biasanya tuh ada puntung-puntung kayu tuh. Nah jadi usahakan jangan sampai pupuk ini terletak di atas kayak ini nih, di atas puntung-puntung kayu. Coba saya lihat contoh. Misalnya ada kulit-kulit kayu terletak ke sini, ini kan tidak nyampe di tanah, ini gantung dia. Nah jadi itu yang perlu kita pahami. Nah misal di ketiak ya diselip aja nih di ketiak-ketiak ini. Nah itu tempat yang tergenang ya, supaya tidak mudah hanyut. Nah itu pentingnya diterapkan di ketiak pelepah. Nah kalau untuk lahan mineral yang kering, apalagi lahannya datar ya, cukup kita tebar seperti ini saja. Ada baik sih sebenarnya pakai tebar tangan, cuma kita tidak tahu kalau misalnya dosis 25 kilo ya seberapa banyak. Nah, misal segini ya, atau kira-kira pun boleh aja, kalau udah mahir boleh aja ya, kira-kira aja segini langsung kita tebar langsung. Nah jadi seperti ini ya cara kita menerapkan yang namanya pupuk borat. Nah coba lihat dekat-dekat nih. Nah seperti ini itu contoh yang sudah kita terapkan. Nah jadi ini yang menurut kita yang biasa kita lakukan itu sangat baik ya jika diterapkan dengan cara seperti ini. Nah coba teman-teman lihat contoh tanamannya ya. Ini 1 tahun ya kawan-kawan. Seperti ini tuh yang di atas tuh juga seperti itu. Ayo sini. Nah seperti itu. Nah itu ketika sudah 1 tahun. Oke kawan-kawan, hanya inilah video yang bisa saya sampaikan. Semoga cara yang sudah saya lakukan ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Semoga tidak ada yang salah paham ya, karena ini berdasarkan menurut yang sudah kita terapkan ya, yang sudah kita terapkan. Karena ada bukti maka kita bisa menjelaskan kepada kawan-kawan yang mungkin kurang paham tentang penggunaan pupuk borat ya. Nah, jadi untuk kawan-kawan usah ragu kapan pupuk borat itu dimulai, ya dimulailah dari usia 1 tahun ya. Nah, supaya tanaman teman-teman bisa jadi seperti yang teman-teman lihat di video ini. Nah, jadi seperti inilah ya hasil yang sudah kita terapkan pupuk borat. Ya tidak semua pupuk borat, ada juga pupuk lainnya ya kan, dia saling mendukung ya di antara berapa jenis pupuk itu. Oke, tetap semangat merawat kebunnya. Semoga teman-teman sahabat petani kelapa sawit bisa sukses. Tetap semangat.